Assalamualaikum, halo anak-anak hebat dan bersemangat. Kembali belajar di kanal Akang Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Video yang dibagikan kali ini adalah pembelajaran PPKN untuk kelas 6 pada tema 1, subtema 2. Materi pembelajarannya adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan kemudahan untuk memahami isi pembelajaran dan wawasan kita pun bertambah luas. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita sama-sama simak cerita berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari masalah yang muncul pada cerita tadi, maka sebaiknya Santi tidak memaksakan kehendaknya sendiri untuk tetap menjalankan usaha keluarganya tersebut tanpa menghiraukan keluhan dari warga. Dan keluarga Santi dan warga agar mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan kedua pihak dan menjalankan keputusan yang disepakati secara bertanggung jawab. Jalan keluar dari permasalahan tersebut itu merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik
dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Dan yang ketiga adalah mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Pembahasan berikutnya adalah penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita simak cerita berikut ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, yang dilakukan Beni pun ternyata itu tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Karena salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah tidak bersifat boros. Agar lebih jelas, mari kita simak pembahasan berikut ini. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Serta yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Anak-anak, inilah akhir dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sampai bertemu lagi di video lainnya.